Cuci tangannya yang bener. Jaketnya dilepas aja. Rumah, kamar, dan peralatan makan terpisah dulu dari yang lain. Ya. Apabila dalam 14 hari nanti ada keluhan, puskesmas kandungan. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, COVID-19 ini gimana Bu upayanya? Upaya untuk saya sebagai kepala desa itu upayanya yang pertama mengadakan sosialisasi antara perangkat dan bekerjasama dengan RT, dan setelah itu kita akan mengadakan penyemprotan massal serentak, dan setelah itu kita penempelan brosur-brosur kepada masyarakat serta mengadakan sosialisasi keliling setiap malamnya dan setiap siang muter ke wilayah Desa Ujung Negoro. Itu upaya-upaya kita agar masyarakat bisa paham betul tentang adanya virus COVID-19. Terus ada upaya yang lain Bu, penyediaan karantina sama filtering komunitas dan sebagainya? Ada. Untuk Desa Ujung Negoro mengadakan dari setiap orang yang dari luar kota itu kita harus laporan dulu ke desa, ke posko Satgas COVID-19 ini, dan setelah itu nanti kita didata, setelah itu dicek suhunya dan kita karantina mandiri di sebelah tempatnya di kantor kelurahan Desa Ujung Negoro, dan itu bekerja sama dengan BP. Itu bisa menampung berapa orang Bu? Sekitarnya kurang lebih ada 20 orang. 20 orang. Kalau jumlah perantau sendiri berapa Bu di sini? Untuk perantau kemarin data yang masih valid itu hanya 60 orang. Itu dari zona merah, 30 yang sebagian dari para pekerja perantauan yang kayak nelayan, sebagian dari nelayan. Itu yang baru masuk ya Bu ya? Iya. Oh, yang sudah pulang dan sudah dilakukan screening berapa total Bu? Berarti sekitarnya ada 15. Mendukung pihak desa gimana Pak? Oh, kami sangat siap sekali, terutama karena dengan adanya himbauan-himbauan yang sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa. Yang pertama yaitu sudah membentuk tim atau Satgas COVID-19, maka kami warga sangat berterima kasih sekali karena pemerintah desa dalam hal ini berarti sangat tanggap karena wabah ini adalah wabah yang sangat berbahaya. Kita tidak tahu bentuknya semacam apa kalau dengan mata telanjang, akan tetapi ini sangat berbahaya dan menimbulkan kematian. Kalau kita dengar kan sudah sangat banyak sekali, apalagi di luar negeri sana. Maka Desa Ujung Negoro ini adalah desa yang tidak dianggap sepele, karena dengan adanya proyek PLTU pada bulan ini berarti desa harus tanggap sekali karena desa ini sudah go internasional. Maka apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini yang dikomandani oleh kepala desa, kami sebagai warga mewakilinya sangat berterima kasih sekali. Dan warga juga ada yang secara mandiri membuat tempat-tempat cuci tangan, kemudian melakukan sosial minimal dalam keluarga dan lingkungan yang sangat terbatas tersebut. Setiap rumah ada ya Pak ya? Setiap rumah ada untuk alat cuci tangan itu, baik itu yang diadakan oleh warga sendiri ataupun yang diadakan pemerintah desa dibantu oleh PT DPI. Pak, sejauh ini pemahaman warga tentang pandemi corona sendiri bagaimana Pak? Untuk pemahaman, karena masyarakat kita itu multi, tapi alhamdulillah dengan adanya himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah desa, hampir keseluruhan warga menyadari akan bahaya adanya virus corona tersebut. Berarti rata-rata sudah sadar akan bahaya corona? Iya, sangat-sangat sadar. Dilakukan Pak? Ya, ini menjadi kebijakan yang hari ini kita seriusi karena tahapan berikutnya setelah kita cek perkembangan selama 3 minggu ini untuk Batang, alhamdulillah
lumayan terkendali. Sekarang problem kedua adalah banyaknya pemudik yang hari ini mulai berdatangan. Bukan hari ini, sudah seminggu ini berdatangan. Maka dari pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran agar dari setiap desa di posko-posko untuk menyediakan isolasi mandiri buat para pemudik. Pertanyaannya dua, ya Pak, tempatnya nggak ada. Kita sudah perintahkan kepada Dinas Pendidikan, silakan tempati sekolah-sekolah, karena setiap desa itu ada sekolah yang hari ini masih libur. Kalau nggak ada rumah, silakan tempati situ. Fasilitasnya gimana Pak? Biasanya gotong royong. Terus makannya gimana Pak Bupati? Makannya Pemda. Pemda sudah menyediakan pembiayaan selama 14 hari untuk mereka makan selama diisolasi mandiri di setiap desa. Karena itu kita sudah bikin surat edaran kepada seluruh desa di Kabupaten Batang, dihimbau untuk membuat isolasi mandiri khusus para pemudik. Nanti kurang gimana Pak? Kalau kurang dikoordinasikan dengan kita, karena mungkin orang-orangnya juga beda. Misalnya hari ini 14, besok datang 3, apa jadi 1? Enggak, harus dipisahkan, karena nanti harinya dihitung terus. Itu kebijakan kita, karena tahapan yang serius hari ini adalah bagaimana bisa mengkontrol terutama dari zona-zona merah yang memang banyak positifnya, yang sehingga kita mencoba mencegah, mengurangi sedemikian rupa sehingga bisa terkontrol, dan masyarakat juga sudah mulai paham. Hari ini sudah mulai paham dan memahami. Seperti yang di kasus, yang di Pacet, kemudian yang di Ungaran dan yang di Ujung Negoro, di Gringsing juga sudah ada. Total yang sudah di-screening berapa pemudik ini Pak? Yang apa jumlahnya? Iya. Kalau jumlahnya per tadi malam 9.800 yang dilaporkan oleh Dinas Perhubungan melalui transportasi umum atau transportasi publik. Persoalannya adalah dari yang pakai motor, yang pakai mobil pribadi, itu yang kita himbau kepada posko-posko desa agar mereka melapor betul, dan kelihatannya sudah jalan, tetap melapor, dan itu nanti kita bikin sistemnya. Mulai besok sudah ada sistem berapa pemudiknya di desa mana, kemudian sudah berapa hari. Mulai besok sudah ada sistemnya yang itu bisa untuk mengkontrol kita. Prediksi masih berapa Pak pemudik yang belum masuk? Kemarin saya tanya Kepala Dinas Perhubungan, kemungkinan sampai 20.000. Kemungkinan sampai 20.000 sebelum puasa. Sebelum puasa sampai 20.000. Sehingga hari ini termasuk feeling kita, kenapa banyak? Karena hari ini lumayan, hari ini kan PSBB di Jakarta mulai diberlakukan. Ada barangkali perasaan yang was-was atau mungkin merasa di mana di sana nanti makannya, walaupun di sana kan sudah dijamin sama Pak Gubernur, cuma kan mungkin takut juga saya terdata enggak di RT dan sebagainya. Akhirnya rata-rata ya wes mulai ketemu keluarga. Jangan lupa subscribe ya.